Kan saya lihat KKLR punya ambulans tuh. Iya. Ya bisa dibilang kayaknya baru KKLR yang punya ambulans kayaknya. Kenapa bisa ada itu ambulans Kanda? Kenapa Iya. bisa sampai KKLR kasih keluar ambulans? Ya, salah satu faktor utama ya, seperti tadi saya katakan bahwa Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kosmo Dopi. Oke, kita kedatangan tamu yang spesial sekali ini, langsung pemuda tampan dari Luwu. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube, dan jangan lupa juga follow sosial medianya Bumi Morowali di Instagram dan Facebook. Oke, kita kembali ke pemuda tampan dari Luwu. Bisa perkenalkan diri Kanda? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya buat KKLR. Ya, sedikit saya mungkin memperkenalkan nama saya. Nama saya Ronald Tandi Sipatu. Saya posisi sekarang di KKLR atau Kerukunan Keluarga Luwu Raya Bahodopi sebagai humas atau koordinator humas. Mungkin seperti itu sementara. Terima kasih. Ini Kanda, bisa diceritakan sedikit ceritanya awal terbentuknya KKLR sampai bisa sekarang ini? Oke, ya, tentu sebenarnya bukan rahasia umum lagi bahwa memang untuk Kecamatan Bahodopi ini kan memang menjadi pusat industri ya. Betul. Pusat industri khususnya di Sulawesi Tengah, apalagi terkait mengenai masalah nikel. Betul. Seperti itu. Jadi memang khusus untuk orang-orang dari Luwu, banyak yang memang sekarang ini melihat bahwa Kecamatan Bahodopi atau Kabupaten Morowali ini punya potensi bagaimana mereka mencari nafkah di sini. Seperti itu. Kemudian memang teman-teman dari Luwu ini sangat banyak ya. Kita lihat tadi ada beberapa daerah dari 4 wilayah kabupaten yang memang berbondong-bondong datang ke Kecamatan Bahodopi. Seperti itu. Sehingga kami melihat bahwa kenapa tidak kita bentuk satu wadah kerukunan untuk menampung teman-teman dari Luwu. Betul. Karena kita tahu bahwa kita sebagai perantau, bagaimana supaya mengkoordinir teman-teman dalam satu wadah, sehingga setiap permasalahan-permasalahan itu bisa kita tampung, kita bisa coba sama-sama memikirkan, khususnya di bidang sosial yang mungkin mereka mengalami suatu masalah seperti apa yang bisa kami berikan bantukan, bahkan saya pun secara pribadi kita bisa salurkan melalui KKLR itu sendiri. Betul. Itu sementara. Ini kan Dato, anggaplah contoh saya tuh mau masuk KKLR, mau bergabung. Siap. Apa saja syaratnya itu Kanda? Sebenarnya kalau untuk syarat sih mudah sebenarnya ya. Yang jelasnya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga tentunya seperti mengisi formulir ya. Ini sudah secara umum seperti itu. Jadi ya itu sih sebenarnya jadi syaratnya. Tapi yang paling penting adalah komitmen bagaimana kita sama-sama membangun KKLR itu sendiri sebenarnya. Jadi anggaplah ambil formulir saya Kanda, baru pengembalian, baru sudah menjadi anggota itu, atau ada lagi prosedur yang harus dilalui, contoh apakah begitu pengenalan anggota baru atau bagaimana lagi Kanda? Iya, kalau untuk keanggotaan baru jelas tentunya selain mengisi formulir kan ada beberapa hal yang harus kita patuhi di dalamnya. Misalnya apa yang membangun kerukunan itu memang berdasarkan daripada iuran itu sendiri kan. Supaya apa? Karena kegiatan di KKLR ini lebih kepada atau menconong terkait persoalan kepedulian. Kepedulian bagaimana setiap kegiatan-kegiatan sosial itu memang ketika ada dana dan anggaran itu kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan itu. Betul. Jadi ya saya rasa untuk dalam keanggotaan baru itu ya tentunya harus ada keaktifan di dalam seperti itu. Jadi sebenarnya tidak banyak embel-embel sih, asalkan kita sudah mendaftarkan diri dengan mengisi formulir, memberikan ke misalnya pengurus atau ke sekretariat yang ada di Desa Keoria seperti itu ya. Simpel saja sebenarnya. Sudah bisa resmi jadi anggota itu kan? Siap, sudah bisa resmi. Ini itu Kanda, dalam kepengurusan ini ada per bidang-bidang toh? Bidang-bidang apa saja yang ada di kepengurusannya KKLR? Ya, untuk bidang-bidang sendiri sebenarnya ada beberapa bidang yang kami sudah bentuk ya. Misalnya ada dari kepemudaan seperti itu. Iya, pemuda-pemuda kan. Terus kemudian dari bidang kepedulian misalnya KKLR Peduli. Nah, itu kita sudah bangun juga. Cuman memang saat ini yang paling terlihat di KKLR sendiri itu lebih kepada kepedulian, KKLR kepedulian ya, seperti itu. Ini KKLR Peduli kan, kayak bagaimana itu bisa didetailkan? Oke. Ya, kalau untuk masalah KKLR Peduli ini lebih kepada kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial yang dimana sebenarnya
secara umum untuk kita yang berada di Kecamatan Bahodopi, bahwa KKLR berperan bagaimana membantu masyarakat yang dimana misalnya di daerah Luwu mengalami bencana, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, kami memang tergerak untuk membantu seperti itu. Apalagi di daerah Luwu ini kan luas ya, seperti betul, tadi yang saya katakan ada 4 daerah yang dimana punya permasalahan-permasalahan berbeda-beda. Misalnya contoh kejadian banjir seperti apa. Tapi KKLR sekali lagi saya tegaskan bukan hanya lebih kepada hanya daerah teritorial Kabupaten Luwu saja, tidak. Berarti Tetapi menyeluruh dia di Indonesia. kalau untuk se-Indonesia kita belum mencakup ke sana ya. Se-Sulawesi begitu. Se-Sulawesi seperti itu. Jadi seperti terjadi di Sulawesi Barat. Betul. Terus kemudian juga di daerah Sulawesi Tenggara, kita coba untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memang di mana memang mereka lagi membutuhkan. Jadi seperti itu. Ini KKLR Peduli kan masih dalam naungannya KKLR Raya. Iya, masih dalam naungan KKLR Raya Kecamatan Bahodopi. Dia kayak bagaimana tuh? Dia kayak bidang atau proker? Dia di bidang. Dia jatuhnya ke bidang. Ke bidang, ya. Oh. Seperti itu. Ini kan saya lihat KKLR punya ambulans tuh. Iya. Ya, bisa dibilang kayaknya baru KKLR yang punya ambulans kayaknya. Kenapa bisa ada itu ambulans kan? Kenapa bisa sampai KKLR kasih keluar ambulans? Ya, salah satu faktor utama ya, seperti tadi saya katakan bahwa teman-teman yang memang berasal dari Luwu ya, ini sangat banyak, cukup banyak ya, bahkan ribuan yang ada di Kecamatan Bahodopi. Makanya kami melihat juga bahwa terkait masalah fasilitas kesehatan di Kecamatan Bahodopi ini memang sangat minim. Betul. Maka dari itu KKLR tergerak, yang dimana diinisiatif oleh ketua kami KKLR Pak Muhammad Hatta, bagaimana supaya KKLR punya fasilitas kesehatan misalnya ambulans, seperti itu, sehingga seluruh pengurus dan anggota mensupport ya dengan sumber-sumber dana yuran dan kemudian juga biaya daripada pengurus, dari biaya ketua kami sendiri untuk mewujudkan ada fasilitas ini. Oh, berarti ini ambulans murni dari hasil KKLR sendiri? Iya, dari KKLR sendiri. Ini kan kalau anggaplah contoh saya yang sakit tuh, tapi saya bukan anggota KKLR, apakah bisa pinjam anunya KKLR? Atau hanya untuk internal saja, tidak bisa eksternal ini ambulans? Ya, untuk penggunaan ambulans sendiri memang kalau kita melihat daripada kebijakan atau lebih kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga memang lebih kepada internal. Tetapi bukan berarti bahwa dari pihak eksternal di luar daripada anggota resmi KKLR itu tidak bisa menggunakan. Tetapi memang harus mematuhi daripada ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang dari luar bisa menggunakan, tapi ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Administrasi administrasinya perlu kirim surat begitu kan tadi? Iya, biasanya kalau sifatnya urgen ya, kalau bicara ambulans tidak harus menyurat juga sebenarnya, tetapi ya paling melaporkan, terus kemudian terkait masalah biaya operasional dan yang lain, yaitu nanti kita bicarakan seperti apa. Tapi paling tidak yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita bisa menjangkau masyarakat ya, untuk teman-teman yang memang membutuhkan kita bisa bantu. Seperti itu. Ini KKLR dari 2000 berapa tadi kan? Iya. Terbentuknya. Untuk KKLR sendiri Kecamatan Bahodopi memang pertama terbentuk itu di 2016 ya. 2016. 6 tahun di. Ya, sudah cukup lama. Berjalannya waktu ya memang KKLR pertama itu memang berjalan hanya sempat vakum ya. Sempat vakum kurang lebih sekitar 2 tahunan. 2 tahun berarti 2018 bangkit kembali. Di 2016 sempat terbentuk, terus nanti di 2018-20 itu sempat vakum. Ya artinya mungkin karena masih muda. Iya, betul. Seperti itu. Akhirnya di 2020 kita coba bangkitkan kembali dengan berkomitmen, sehingga di 2020 dan 2021 awal itu kita sudah mulai on the track. Dari awalnya ini terbentuk sampai sekarang kan sudah berapa kali pergantian ketua? Untuk ketua sendiri di 2020 ini masih tetap yang sama, Pak Muhammad Hatta ya. Jadi belum ada perubahan-perubahan terkait masalah itu. Menurut ADRT-nya KKLR satu periode itu berapa tahun kan? Kalau untuk periode sendiri ya, kita mengacu ke anggaran dasar rumah tangga itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Oh, 3 tahun di kan tadi. Ini kan kita termasuk pengurus di periode 2020-2023 berarti dia sudah proker apa yang sudah jadi di yang dulu internalnya, contoh proker apa saja yang sudah
direalisasikan? Kalau untuk program kerja sih, karena memang di KKLR ini lebih kepada kegiatan kepedulian ya, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya contoh di area lingkup Bahodopi ya, kita masih ingat dulu waktu pada saat jalannya agak sulit mau masuki area Bahu Makmur, Puskesmas, ada jembatan dulu darurat, teman-teman itu sempat membantu jembatan kayu itu yang dekat Starmat itu kan? Iya, seperti itu. Terus kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan kebersihan kita coba untuk ikut andil dengan teman-teman paguyuban atau kerukunan lainnya. Kemarin ikut juga PSND. Iya, kita ikut terlibat di situ. Jadi untuk masalah program kerja yang lebih internal sih sampai saat ini yang lebih mungkin contoh ya, misalnya kegiatan-kegiatan futsal atau apa. Ini masih rutin dalam futsal juga di kandang. Kalau untuk teman-teman ini bukan lebih kepada program kerjanya sih, enggak. Itu hanya kegiatan-kegiatan selingan saja. Walaupun sebenarnya sudah ada rencana tahun kemarin kami rencana mau mengadakan kegiatan itu sih untuk futsal, tapi karena posisi pandemi dan berbagai pertimbangan sehingga kami menunda itu. Seperti itu. Kalau eksternal kan ada proker eksternal. Selain itu tadi yang bantu-bantu bikin jembatan sama ikut kegiatan sosial, contoh lingkungan yang kemarin HPC, BCD dan lain-lain. Adakah mungkin atau bagaimana Kanda? Atau yang akan datang proker yang masih direncanakan atau yang sudah terrealisasi? Iya, terkait masalah kegiatan-kegiatan itu memang belum ada ya. Sekarang belum ada. Karena memang ya karena kami ini kan mayoritas pekerja, jadi memang ada keterbatasan waktu yang dimana yang harusnya kami bisa mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang besar ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih nampak, jadi itu yang menjadi kendala seperti itu. Jadi memang yang saat ini terlihat dari KKLR adalah kegiatan-kegiatan ya kepedulian, itu yang sangat nampak khususnya di kecamatan atau masyarakat kecamatan Bahodopi. Seperti itu. Ini kan itu kan kita tahu jadi masing-masing itu bagaimana sekarang pertumbuhan kerukunan, komunitas, paguyuban di Bahodopi sudah lebih 100 tuh. Bagaimana KKLR, apakah masih terjalin komunikasi yang baik dengan komunitas-komunitas yang lain dan kerukunan yang lain? Iya, untuk kerukunan sesama kerukunan masih komunikasi dengan baik ya, dengan baik. Terkhusus untuk teman-teman pengurus yang ada di seputaran Luwu, masih komunikasi dengan baik. Dan kemudian untuk komunitas pun ada beberapa yang memang kami jalin komunikasi ya, contohnya misalnya komunitas Gondrong, terus bikers, masih komunikasi dengan baik. Hanya saja memang terkait masalah program-program apa yang akan dilaksanakan atau direncanakan, memang ini yang menjadi stagnan di tempat karena yaitu masa pandemi. Betul. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Kalau KKLR aktif juga dalam beraliansi Kanda? Pernah ada aliansi bencana, ada juga aliansi lingkungan. KKLR juga aktif di situ atau bagaimana? Untuk aliansi sendiri tetap beberapa kali kami beraliansi dengan teman-teman yang khususnya masalah kepedulian lagi-lagi kepedulian dengan teman-teman kerukunan lain. Kita masih menjalin seperti itu. Ini Kanda tuh kan kalau dalam komunitas organisasi hidup karena ada sumbangsi dari anggota tuh. Itu kayak bagaimana tuh Kanda untuk bisa hidupi KKLR? Apakah dari Yuranto atau ada usaha milik organisasi, usaha milik kerukunan atau bagaimana Kanda? Jadi selain tadi yang saya sampaikan bahwa dari sumber yuran, kemudian juga daripada inisiatif atau dari pihak pengurus ya, khususnya Kanda Muhammad Hatta sebagai selaku ketua kami, memang komitmen beliau bagaimana agar KKLR ini nampak bukan berarti dalam arti bagaimana kita bersaing dengan teman-teman kerukunan, tidak, tapi bagaimana kita mewujudkan itu. Betul. Kita tahu ya teman-teman dari Luwu dan teman-teman atau masyarakat di Bahodopi ini sangat banyak, sehingga peran KKLR diharapkan untuk bisa nampak, bukan hanya saja dilihat orangnya banyak misalnya, tapi kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak ada. Betul. Seperti itu. Betul. Ini kan sudah dari 2016 sampai sekarang sudah berapa anggota resmi yang terdaftar? Untuk yang resmi ya, jadi sekali lagi yang tadi sempat kita diskusi lepas, itu yang dikatakan
jumlah atau database keanggotaan, Iya. kami melihat daripada sisi keaktifan. Jadi kalau melihat dari keaktifan itu 200-an lebih untuk keanggotaan resmi di kerukunan keluarga luar. Oh, berarti kalau tidak aktif sudah tidak dihitung itu kan? Dah? Iya, kami sudah tidak menghitung Oh lagi. iya, kan kebanyakan di sini kerukunan dia masih hitung juga walaupun vakum, walaupun itu timbul tenggelam anggotanya. Oh berarti tegas di KKLR di situ di Ya. menurut keaktifannya. KKLR memang tegas, artinya begini, tegas bukan berarti kita keras atau otoriter, Iya, tidak. paham betul. Seperti itu, tapi ya kita memberikan kesempatan kalau memang mungkin teman-teman punya potensial membangun lembaga atau apapun itu ya kita serahkan seperti itu. Agar tidak mengganggu nanti kepentingan-kepentingan Ya, misalnya betul, KKLR ataupun kegiatan lain. Betul. Ini kan KKLR sudah mengurus legalitasnya kan di sini. Sudah. Iya. Ya. Sudah terdaftar semuanya di Sudah KKLR. terdaftar di kabupaten ya. Jadi secara legalitas standingnya, secara administrasi kami sudah terdaftar. Ini kan Seperti itu. bagaimana perannya KKLR dalam mengatasi anggotanya yang bermasalah? Ya, terkait masalah kegiatan yang bermasalah, ya sampai sejauh ini sih Jami contoh, tapi iya, Jami oke. yang ricu-ricu Jami, bukan masalah itu. Contoh kayak ada kedukaan, toh Iya. tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba sakit, kan ceritanya contoh lah ada pasti ada beberapa teman-teman yang datang ke sini ceritanya datang buta-buta, Iya. tidak ada keluarga, toh. Bagaimana itu kan mengatasinya itu? Contoh dia langsung tiba-tiba sakit atau apa tuh? Iya. Bagaimana dari KKLR membantunya itu bagaimana kan? ya biasanya ketika ada misalnya tiba-tiba ya urgensi seperti itu, kalau lebih kepada misalnya kesehatan atau mungkin kedukaan, biasanya kita menanyakan dulu kan dari mana. Iya. Nah, siapa tahu mungkin dia terdaftar dari kerukunan lain atau misalnya dari teman-teman suku lain. Betul. Kita coba untuk koordinasi seperti itu. Karena kenapa? Kita takutnya jangan sampai ketika kami melayani atau misalnya kami mengambil alih dalam pelayanan itu menjadi kontra terhadap mungkin kerukunan yang mungkin memiliki anggota seperti itu. Betul. Ya, tapi sekali lagi KKLR tidak memandang dia dari mana seperti itu. Selama kami masih bisa membantu dan mengikuti syarat-syarat yang ada di KKLR, kenapa tidak? Betul, luar biasa. Seperti Ini itu. kan Dato, KKLR ya bisa lah dibilang salah satu kerukunan yang besar di Bahudopin itu kan. Dan selama berdiri nih saya pribadi tidak pernah dengar KKLR bermasalah, berkonfrontasi dengan yang lain-lain tuh maksudnya bermasalah apa. Bagaimana caranya itu kan supaya bisa menjaga terus itu, menjaga supaya tidak ada gerakan-gerakan tambahan. Ya, selain kami melakukan kegiatan pertemuan ya dengan tetap mengedepankan prokes, protokol kesehatan, kami selalu membina secara persuasif kepada teman-teman ya, baik di grup maupun pada saat ketemu lepas di luar daripada kegiatan, kami selalu membina teman-teman seperti itu bahwa tujuan kita adalah bagaimana ya selain kita bekerja di sini ya kalau ada pun permasalahan-permasalahan lebih kepada kita dialog gitu, dialog misalnya ada apa-apa kita coba untuk pecahkan masalah seperti itu. Jadi jangan membuat tindakan-tindakan yang dimana tidak diketahui oleh pengurus. Karena bukan jalan solusi ketika ada masalah terus kita bentrok. Jadi itu selalu kita lakukan pembinaan-pembinaan seperti itu. Kalau kan proker ke depannya yang belum terrealisasi. Ada kak yang maksudnya proker besar begitu yang melibatkan banyak kerukunan komunitas yang masih dalam rencana begitu. Ya. Kalau untuk proker sendiri sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Apa itu kan bisa dibocorkan? Event untuk futsal ya. Oh iya. Ya, dan kami dari KKLR itu sebenarnya sudah merencanakan. Tinggal nanti bagaimana untuk momen beberapa hari ke depan atau mungkin bulan-bulan di tahun ini kita coba untuk merapatkan kembali agar event itu bisa terlaksana. Dan itu melibatkan bukan hanya kerukunan saja, melibatkan teman-teman komunitas untuk skala kabupaten. Kami rencana sudah ada itu untuk kegiatan itu. Skala kabupaten kan, bukan kecamatan. Skala kabupaten. Luar biasa. Ya. Ini kan tuh selama 6 tahun ini sudah jalan 6 tahun ini dari awalnya KKLR tuh pertama sudah 6 tahun banyak suka duka atau dilewati. Bagaimana itu kan kita tuh sebagai anggotanya KKLR pengurus juga kenapa memilih masuk KKLR
Kan banyak. Kita contoh dari mana kita kan? Saya Asli mana? campuran sebenarnya kalau dari Mix. Ya, mix suku ya. Tapi untuk lu sendiri, ibu saya Ya. memang lebih ke Luwu. Kenapa? Lu biasa. Luwu Utara ya. Luwu Utara, Lebih ke oh. Utara, lebih tepatnya lagi untuk suku Rongkong. Rongkong. Makanya nama saya kenapa Ronald? Ro itu berasal dari Rongkong. Oh iya. Seperti itu. Sejarahnya lagi tadi. Iya, jadi Iya, nama iya. sendiri pun itu punya makna. Iya, sebenarnya. betul. Ya, maka daripada itu kenapa saya mendedikasikan di KKLR, karena ya itu bukan karena keterpaksaan, tapi memang ya saya harus menghargai dari kesukaan ibu Tapi saya. kan kalau lu Utara kan tidak ada kakek lu. Kenapa Iya. tidak di kakek lu saja? Kalau bisa berbuat besar, kenapa tidak? Oh iya. Ya kan? Ini kan enggak kan tadi apa? Caranya untuk masuk tuh formulir, Iya. panggilan formulir. Kalau syaratnya harus punya darah lu atau bagaimana? Ya, kalau terkait mengenai apakah dia harus memang berdarah Luwu, tidak ada kewajiban. Oh, enggak ada di ADRT begitu. Tidak ada kewajiban. Walaupun saya mau masuk KKLR tuh, Iya. tapi saya tidak punya darah lu sedikit pun. Tidak ada masalah. Enggak, terkait dengan itu. enggak dibatasi begitu kan, enggak? Tidak ada batasan untuk KKLR. Tapi saya tidak pernah tinggal bermukim di dalam wilayah Luraya. Tidak ada juga masalah. tidak ada masalah. Itu kan Oh. menjadi keanggotaan luar biasa misalnya. Simpatisan begitu, Simpatisan, jadi- iya. Tidak ada masalah untuk KKLR. Jadi memang kita tidak kaku Iya, terkait masalah itu. Sekali lagi asalkan memang betul-betul mau bergabung dan bagaimana untuk mengembangkan KKLR, kenapa tidak? Iya. Ini teman pemirsa KKLR bebas ini kan tadi mau Siap. dari mana? Ini kan tuh kan kerja juga tuh, Iya. kerja di kawasan industri, kerja di kawasan industri. Bagaimana caranya membagi waktunya itu kan? Apalagi KKLR kerukunan besar, pasti banyak proker tuh. Iya. Entah aliansi apa, utusan apalagi kita humas Iya. wah yang kesana kemari. Bagaimana caranya membagi waktunya itu kan? Ya tentunya sekali lagi yang menjadi prioritas utama masalah pekerjaan ya. Pekerjaan yang menjadi selalu prioritas utama. Jadi kalau bagaimana membagi waktu sebenarnya ya tergantung ketika misalnya kita tidak bekerja, mungkin hari libur atau yang biasa sebut off, atau mungkin di saat cuti ya, dan kita tidak keluar dari daerah. Nah, disitulah kita bagaimana untuk berperan aktif. Karena memang kita sadari bahwa untuk KKLR sendiri ini bukan menjadi prioritas utama, tidak. Tapi menjadi kegiatan tambahan yang dimana ya kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya kenapa tidak kita turun? Tapi pasti pernah Iya. SKS demi KKLR. Nggak pernah sih? Saya tidak menafikan sih, tapi kalau untuk SKS sih belum ada ya. Belum ada nih, luar biasa. Iya, belum ada. Iya. Semoga kedepannya Iya, iya. aman-aman terus jadi. Iya, iya, betul. Kalau menurutnya Kandaronal ini, Ya. kerukunan itu apa menurutnya kan? Atau jamin kerukunan KKLR itu menurutnya Kandaronal apa? Kalau saya kan menurutku KKLR ya kerukunan biasa, tapi ya menurutnya Kandaronal lagi beda pasti itu perspektifnya. Kalau kita bilang atau ucapkan kerukunan pasti lebih kepada bagaimana kita membentuk satu wadah. Betul. Di situ. Jadi kita ditampung dalam satu lembaga atau wadah itu. Jadi semua orang yang berada di dalam bagaimana mengungkapkan terkait masalah aspirasinya. Bukan cuma itu saja. Apapun keluhan-keluhan, disitulah tempatnya kita bagaimana untuk menyampaikan. Nah, tapi sekali lagi seperti yang kita tadi sudah diskusikan, jangan karena menganggap bahwa saya orang etnis Luwu hanya saja yang bisa bersuara. Ya, Lalu mereka yang dari luar yang tergabung dalam KKLR tidak bisa bersuara atau tidak memiliki hak, tidak. Semua memiliki hak yang sama. Seperti itu. Ini karena tuh saya contoh kalau masuk organisasi pasti ada tujuan itu masuk ke ini organisasi. Iya. Kita begitupun juga kita. Iya, tuh. betul. Kalau tujuannya Kandaronal bergabung dengan KKLR apa? Saya semenjak injak di Bahodopi dan bergabung di kerukunan ini, tujuan saya hanya bisa ya, kalau bisa saya bermanfaat juga. Itu tujuan saya. Benar bahwa kita katakan kalau kita mau lakukan sesuatu atau masuk di mungkin lembaga, sangat bohong kalau kita tidak menginginkan atau memiliki manfaat di situ. Betul. Ya, cuman memang secara pribadi saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat seperti itu. Kalau saya apa yang saya miliki bisa saya bantu, saya bantu. Betul. Nah, yang penting jangan bicara kalau apa yang tidak dimiliki lalu dipaksakan untuk dibantu. Nah, itu ya. Ini Tidak kan boleh. harapannya Kandaronal untuk Ya. kerukunan keluarga Luwu Raya ke depannya. Iya, tentunya kami mengharapkan ya teman-teman yang memiliki darah Luwu bagaimana supaya
lebih membesarkan kerukunan Luwu Raya. Karena kenapa? Sekali lagi Luwu Raya itu bukan satu kelompok saja ya. Artinya bahwa kita tahu Luwu ini banyak. Ada yang 4 daerah. Luwu, Kabupaten Luwu, Kota Madya Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kami tidak fokus kepada hanya satu daerah saja, tapi menyeluruh. Kami harapkan teman-teman yang dari Luwu bagaimana membesarkan kerukunan Luwu Raya. Dan bukan cuma itu saja, teman-teman dari manapun yang mau bergabung dengan Luwu Raya, intinya membesarkan dengan tujuan bahwa kita peduli ya, peduli sesama masyarakat, peduli terhadap orang-orang yang ada di Kecamatan Bahodopi secara khusus dan secara umum. Teman-teman yang ada di Sulawesi kita bantu, kenapa tidak? Melalui wadah KKLR itu sendiri. Ini karena sebelum kita tutup perbincangan kita malam ini, kan pasti banyak teman-teman dari Luwu toh yang belum tergabung dengan Luwu Raya. Orang-orang Luwu yang belum ada wahdanya, belum ada kerukunannya. Sebenarnya mau bergabung, cuman tidak tahu caranya. Tuh banyak pasti yang begitu. Atau ada suku dari lain yang mau gabung ke KKLR. Bagaimana kata caranya mengajak untuk masuk ke KKLR? Langsung ke pemirsa. Oke, untuk teman-teman ya yang khususnya berada di Kecamatan Bahodopi, ketika memang teman-teman ingin bergabung dengan kerukunan Luwu Raya, itu sangat mudah sekali ya. Kami beralamatkan di Desa Keorea. Kalau teman-teman bisa spesifiknya tahu di mana lebih melihat di daerah Mineral Beach ya, daerah Mineral Beach, atau di dekat samping kantor pos yang ada di Desa Keorea. Teman-teman bisa menanyakan. Sekretnya Spain juga. Iya. Ya, jadi di situ tempat kami untuk KKLR sendiri, teman-teman bisa bergabung seperti itu. Kalau misalnya agak sungkan-sungkan seperti apa, kami pun punya alamat website juga ada, terus juga ada di mana itu website atau kan www.klr.com misalnya. Ya, ada di situ di websitenya juga. Jadi teman-teman silakan saja apalagi di daerah Keorea itu pas poros jalan ada juga papan informasi terkait masalah serikat sekret ya KKLR itu sendiri. Teman-teman bisa ke sana merapat, menanyakan, dan ketika minat untuk bergabung, kenapa tidak? Kami selalu welcome terhadap teman-teman, khususnya yang dari Luwu maupun dari luar. Oke, betul. Nanti disertakan sih nomornya Kanda Ronald. Oke. Siapa tahu ada juga sudah menikah Kanda? Untuk status sudah menikah. Satu istri, dua anak. Satu istri. Boleh, terima kasih banyak nih Kanda. Nanti kami undang lagi bisa gitu. Boleh. Atau nanti kami bertandang lebih ke KLR lagi. Siap. Sekretnya tuh lebih menusuk lagi ke KLR tuh. Oh iya, kami siap bisa itu Kanda tuh. Siap saja. Oke, terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. See you the next podcast. Thank you.